Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel D9 Today. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana sih caranya memaksimalkan Google Form untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Ya, so nanti akan disampaikan bagaimana sih tutorialnya, cara membuat Google Form. Lalu karena untuk ujian itu ingin objektif, harus ada batasan waktu, nanti akan kita gunakan yang namanya form limiter ya. Lalu nanti kita akan coba menggunakan sistem password ya, sehingga harapannya bisa memudahkan para guru untuk melaksanakan ujian akhir semester dengan mode daring seperti itu. Kenapa Google Form ini dipilih? Sebenarnya aplikasi itu banyak sekali yang bisa digunakan ya. Tapi ini salah satunya Google Form. Kenapa dipilih? Karena untuk Google Form sendiri adalah fitur yang diberikan oleh Google ketika kita membuat akun Google ya, seperti itu. Jadi akan sangat memudahkan. Nah, caranya sebenarnya kalau untuk di laptop itu kita tinggal buka saja Google Chrome, lalu dikoneksikan ya akun Google kita di Google Chrome kita ya. Sebenarnya kalau untuk di handphone juga bisa, itu menggunakan aplikasi Form Apps ya, seperti itu. Yang jelas untuk di smartphone itu kan sudah otomatis terkoneksi ya untuk akun Google-nya. Lalu untuk cara membuatnya bagaimana? Nah, di sini saya sudah membuka Google Chrome ya. Biasanya untuk menu yang standar itu ada di sebelah kanan atas ya, yang titik 9 ya, tapi karena saya menggunakan custom jadi ada di bawah. Yang penting simbol Google Drive-nya seperti ini ya, jadi jangan sampai salah, simbol Google Drive seperti ini. Itu sebelum diupdate nanti ada arahan untuk Google Drive lah, untuk yang sudah diupdate ya. Diklik saja. Setelah diklik nanti kita akan masuk ke tampilan Google Drive-nya ya. Kebetulan saya di sini mengaktifkan menu prioritas di tampilan Google Drive-nya, sehingga file-file yang biasa saya buka itu akan terbuka di sini. Jadi silakan disortir saja, disorot di drive saya supaya sama ya. Jadi kita awalnya di drive saya untuk pekerjaannya ya. Nah, untuk itu silakan dipilih drive sayanya, lalu di klik ya. Oke, nah setelah masuk ke menu drive saya, nah nanti bisa melihat file-file atau folder yang sudah kita upload di Google Drive ya, seperti itu. Ada yang bentuknya doc ataupun spreadsheet ataupun Google Form ya, seperti itu. Nah, untuk pertama kali ya, untuk membuatnya silakan buat dulu folder ya. Silakan buat dulu folder supaya nanti file ujiannya itu tidak disimpan di mana saja. Intinya adalah jangan sampai lupa ya penyimpanan filenya di mana gitu. Jadi kita buat folder. Caranya klik baru ya di kiri atas, lalu klik folder. Nah, nanti tinggal di rename saja foldernya sesuai dengan folder yang diinginkan ya, namanya apa. Lalu klik buat, begitu selesai. Kebetulan saya sudah membuatnya, jadi tidak saya klik buat, yaitu di form UAS ya, UAS seperti itu. Setelah selesai dibuat, klik 2 kali saja. Nanti akan masuk ke foldernya. Nah, setelah masuk di folder, nah Bapak Ibu atau sobat-sobat semua tinggal diklik saja baru untuk membuat Google Form-nya, Google Formulir. Nah, di sini ada 2 pilihan ya, bisa menggunakan formulir kosong atau dari template. Saran saya sih supaya memudahkan dan mengikuti tutorial ini, saya akan mencoba untuk menggunakan formulir kosong ya. Tinggal diklik saja kalau sudah dipilih ya. Jadi lebih kreatif lah, lebih bebas untuk menentukan tema tulisan dan sebagainya kalau kita memilih formulir kosong. Nah, setelah diklik nanti kita akan masuk ke tampilan awal Google Form-nya ya, kosong tanpa ada apapun ya.
Nah ini tampilannya seperti ini ya untuk Google Form gitu ya. Nah untuk hal yang pertama yang harus dilakukan tadi saya sudah sampaikan, jadi selain Google Form itu kita akan gunakan add-ons ya. Nanti add-onsnya diinstal, nanti caranya akan saya sampaikan pada saat tutorial. Yang jelas kita akan menggunakan form limiter untuk membatasi masuknya jawaban dari siswa ya, supaya harapannya kan kalau sekolah itu inginnya ya ujian tatap muka dengan ujian online itu bebannya sama lah gitu ya. Jadi dibatasi dengan waktu supaya objektif, harapannya seperti itu ya. Nah yang berikutnya selain form limiter nanti kita akan menggunakan teknik password ya. Jadi sistemnya nanti kita akan buat tampilan awal, isinya adalah identitas siswa ya, ada nama, ada kelas. Nah yang ketiganya adalah kita akan buat pertanyaan berupa password ya, yang mana nanti supaya link Google Form bisa disampaikan kapan saja ya. Kalau sudah jadi itu bisa di-share ke siswa tanpa harus takut siswa mengerjakan sebelum waktunya ya. Jadi siswa tidak akan bisa mengerjakan kalau passwordnya belum diberikan. Jadi ini fleksibilitas saja supaya memudahkan terutama guru mapel dan wali kelas yang akan mendistribusikannya. Oke, yang berikutnya kita klik yang kiri atas, itu kita isi dengan nama filenya ya. Misalnya di sini saya nama filenya UAS Mapel Mikroprosesor dan Mikrocontroller ya. Nah, ketika kita mengisi nama file itu nama formnya akan otomatis berubah ya menjadi sama dengan nama filenya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan awalnya dulu ya, yaitu siswa atau peserta didik diminta untuk mengisi data ya di sini. Jadi sebelum mengerjakan soal itu mengisi data dulu ya, supaya nanti pada saat pengambilan nilai tidak sulit. Kita masukkan deskripsinya. Nah, misalnya silahkan isi data di bawah ini ya dengan lengkap ya, dengan lengkap, misalnya seperti itu. Nah, nanti pertanyaannya yang tadi saya sampaikan ya, yaitu kita klik yang di bawahnya ya, kita klik di bawahnya. Nanti kita masukkan pertanyaan pertama, nama lengkap dulu ya. Jadi bisa formatnya seperti ini, bisa juga beda, silakan tergantung sahabat-sahabat semuanya. Nama lengkap dalam kurung, misalnya kita inginkan menggunakan huruf kapital supaya tidak salah-salah ya. Sebenarnya kalau untuk digital itu tidak akan salah. Oke, kita klik wajib diisi supaya siswa nanti harus mengisi pertanyaan tersebut ya, tidak dilewat-lewat. Lalu klik plus untuk menambah pertanyaan. Yang berikutnya setelah nama kita masukkan kelas ya, karena bisa saja dalam satu SMK 7 atau satu mapel ini namanya sama ya, sama persis, tapi kelasnya kita nggak tahu. Nah, ini tambahkan kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 11 TAP, jadi 11 TAP 1, lalu 11 TAP 2 dan 11 TAP 3. Yang mengajarnya banyak sekali kelas itu silahkan masukkan saja di sini, tapi dengan pilihan drop down ya. Jadi si menunya itu drop down supaya tidak menghabiskan space. Jadi pada saat mengisi di HP juga enak ya kelihatannya seperti itu. Jadi pakainya yang drop down gitu ya. Nah ini juga sama, kita klik wajib diisi supaya siswa mengisi identitasnya dengan benar. Karena nanti kalau misalnya tidak diisi atau dilewat-lewat ya, itu pasti ada peringatan dari Google Form-nya gitu ya. Nah, diklik saja. Yang berikutnya tadi sudah saya sampaikan, kita tambahkan password ya, supaya nanti link itu bisa disebarkan ke siswa kapan saja ya, jauh sebelum waktu UAS juga bisa. Nah, kita tambahkan password supaya nanti pada saat jadwalnya misalnya jam pertama itu matematika, jam kedua fisika. Nah, linknya bisa disebarkan dari awal. Tapi untuk yang fisika itu nanti passwordnya diberikan pada saat jamnya seperti itu ya. Itu kan lebih mudah ya. Bisa disebar lewat grup WA.
pilihannya jawaban singkat ya. Nanti untuk password itu supaya tervalidasi ya, jadi nanti pilihannya satu wajib diisi, yang kedua klik titik 3 ya, di detail ya, lebih detail di sini. Jadi klik validasi respon. Nah, di sana nanti akan muncul bentuknya mau angka atau mau teks atau yang lainnya ya, nanti ada pilihannya. Nah, paling saran dari saya itu silakan pilih yang teks supaya nanti mau angka ataupun huruf itu bisa dimasukkan ya. Jadi kita pilihnya yang teks. Terus untuk detailnya juga di sebelahnya itu ada. Nah, kita coba pilih yang teks. Nah, di sini teksnya berisi, jadi password yang akan kita masukkan itu harus diikuti ya. Dan ini sensitive case, jadi harus sama persis. Nah, kita coba masukkan passwordnya, misalnya untuk passwordnya seperti ini. Nah, itu ditulisnya di setelah teks ada berisi, nah itu passwordnya. Misalnya ya, yuk mulai misalnya, itu passwordnya. Jadi spasinya harus sama, hurufnya yang digunakan kapital atau sambung juga harus sama ya. Lalu kita tambahkan jika misalnya salah dalam pengisian password itu keterangan, misalnya maaf, password kamu yang kamu masukkan salah. Nah, lalu kita kasih solusinya. Bagaimana kalau misalnya salah? Silahkan hubungi wali kelas misalnya, kalau misalnya di manage oleh wali kelas atau guru mapelnya ya. Jadi nanti anak bisa mempertanyakan passwordnya ke wali kelas atau ke guru mapelnya. Begitu selesai ya dengan password dimulai, lalu wajib diisi. Nah, ini untuk pembuatan password itu setelah selesai. Supaya terpisah, tambahkan bagian ya, supaya nanti tetap betul-betul harus diisi oleh anak ya, seperti itu. Oke, kita coba. Sebelum dicoba ya, kita kasih tema dulu. Caranya klik tema di atas, lalu pilih gambarnya supaya lebih menarik lah, tidak terlalu membosankan ya. Apalagi kalau kelas 10 ini mapelnya ada kurang lebih 13 mapel ya. Jadi disisipkan saja seperti yang ada di tutorial. Nah, setelah muncul kan lumayan ya, jadi tampilannya tidak terlalu monoton. Ini sobat-sobat semua bisa memilih bebas ya, mau betul saja, termasuk huruf ya. Ada dasar, ada formal, ada lucu, ada eksklusif. Nah, itu silahkan bisa dipilih. Tampilannya juga seperti yang dicontohkan ya. Saya memilih yang lucu supaya segar lah, mudah-mudahan ya anak melihatnya. Oke, yang berikutnya sebelum kita coba, kita masukkan dulu biar kelihatan ya bagian soalnya, yaitu petunjuk untuk pengerjaan soal. Misalnya bacalah dan pahami soalnya, lalu pilihlah jawaban yang menurut kalian paling benar ya. Biasanya kan kalau di ujian tulis biasa tidak online itu A, B, C, D atau E ya. Nah, kalau di sini cukup seperti itu. Kita coba perhatiin jauh, diklik tanda mata ya supaya melihat hasilnya. Jadi nanti kurang lebih tampilan anak itu seperti ini kalau pakai laptop. Kalau pakai handphone pun tidak terlalu jauh lah perbedaannya ya. Nah, jadi sudah terlihat judulnya, terus isinya, nama mapel, kelas, terus masukkan password ada di sana. Ya. Nah, ini terpisah dengan tampilan soal. Jadi anak harus mengisi dulu. Kalau sudah mengisi lengkap, baru bisa klik berikutnya. Nah, ini contoh saya mengisi nama saya sendiri, Dinan Muftian Sofwa, lalu saya pilih kelasnya sembarang 11-3. Saya masukkan misalnya nih passwordnya yang salah ya, misalnya ujian akhir semester ya, kita coba. Nah, jadi kalau salah nanti akan muncul keterangan, maaf, password yang kamu masukkan salah, silakan hubungi wali kelas atau guru mapel ya gitu. Nah, kita coba yang lain selain yang ini, misalnya adalah yuk spasi ya, mulai. Nah, ini M-nya kecil ya, M huruf sambung bukan kapital. Nah, tetap masih salah. Atau misalnya spasinya tidak ada, misalnya ya, spasinya tidak ada. Nah, ini yuk mulai ini sudah betul ya. Jadi
sensitive case, kalau tidak ada spasinya juga salah, kalau misalnya hurufnya bukan huruf besar juga salah, jadi harus sama persis ya. Jadi dimohonkan kepada wali kelas ataupun guru mapel, khususnya guru mapel ya, yang membuat password itu harus benar. Nah, diklik berikutnya maka akan masuk ke soal. Nah, itu adalah perintah dari soalnya. Bacalah dan pahami soalnya, lalu pilihlah jawaban yang menurut kalian paling benar, seperti itu. Jadi ada dua tampilan. Kita kembali ke editor, kita masuk ke bagian soalnya ya. Saya kira itu sudah jelas untuk petunjuknya. Kita lanjutkan ke pembuatan soal. Yang jelas di sini untuk teknis pembuatan soal nanti ada beberapa alternatif ya. Salah satunya adalah diketik manual atau di copy paste gitu. Kita klik plus untuk tambah pertanyaan. Nah, seperti ini. Oke, sebelum ke soal, atau kita coba buka dulu saja ya filenya, kita coba kopikan. Jadi saya di sini sudah mempersiapkan soalnya di dokumen ya, di Google Doc. Ini nanti kita copy paste soalnya ya. Jadi ada 3, bisa manual ketik sendiri langsung di Google Form-nya, bisa juga copy paste. Oke, ini pengaturannya. Kita coba pengaturannya dibatasi tanggapannya 1, jadi siswa hanya bisa mengerjakannya 1 kali ya, hanya bisa mengerjakan 1 kali, dengan catatan nanti siswa harus masuk menggunakan akun Google mereka. Kalau di handphone saya kira tidak akan ada masalah karena akun Google sudah terintegrasi ya. Yang berikutnya di presentasi itu lebih ke nanti setelah anak menyelesaikan pekerjaannya itu akan muncul tampilan seperti apa ya. Yang pertama, tampilkan status progres. Saya kira ini sangat penting karena nanti statusnya anak sudah selesai 100% atau belum ya, atau masih hanya mengisi identitas saja. Nah, ini harus diaktifkan. Kalau acak, saya kira kalau ingin diacak soalnya ya silahkan, terserah sobat-sobat semua. Tetapi kalau saya di sini mencontohkan ya tidak diacak ya. Lalu kita bisa berikan pesan supaya anak tahu dia udah selesai atau belum ya pekerjaannya. Jadi pada saat diklik kirim itu nanti akan muncul kata-kata kita, misalnya selamat kalian sudah mengerjakan semua soalnya misalnya ya. Lalu kita berikan tanda bahwa ini memang pesan dari kita sebagai guru mapel ya. Dan jangan lupa, kata Pak Gubernur juga sampaikan pesan kita untuk selalu melaksanakan 3M ya. Minimal ya kita berikan pesan untuk menjaga kesehatan gitu ya. Nama lengkap juga disampaikan, ini saran saja supaya anak tahu oh ini memang buatan dari atau kiriman dari guru mapelnya, seperti itu. Ya intinya sih jangan sampai anak, apalagi yang kelas 10 ya, itu sudah belajar mau 1 semester tapi masih belum tahu gitu nama gurunya siapa. Lalu kita klik yang berikutnya, quiz. Nah ini yang akan membedakan ini dijadikan survei saja atau dijadikan quiz. Jadi dinyalakan sebagai quiz. Lalu agar nanti setelah anak menyelesaikan soal, menjawab soal itu akan muncul langsung skornya, dipilih saja yang paling atas segera setelah setiap pengiriman. Atau kalau misalnya ini hanya berlaku untuk soal PG ya, kalau misalnya ada soal esainya otomatis kan tidak mungkin langsung muncul nilainya, jadi dipilih yang kedua nanti setelah peninjauan manual kalau ada soal esai. Tapi kalau yang PG itu bisa langsung diterbitkan sehingga anak setelah selesai mengerjakan bisa langsung melihat nilainya ya. Jadi UAS itu transparan ya. Oke, yang berikutnya itu ada menu yang lain, jadi siswa itu bisa melihat apa. Saya kira lebih baik pertanyaan tadi jawab dihilangkan saja karena kan wajib dijawab ya. Yang kedua, jawaban yang benar saya kira jangan sampai anak tahu ya. Nah, cukup nilai poinnya saja yang bisa anak lihat setelah selesai pengerjaan soalnya. Begitu selesai, klik simpan. Nah, pengaturan sampai sini sudah selesai, jadi bisa dilihat muncul kunci jawaban, muncul poin. Untuk yang identitas nggak usah dirubah lagi, cukup yang soal saja.
Ya, jadi kita bisa masukkan kunci jawabannya dan masukkan poin. Jadi kalau tidak diatur sebagai kuis, itu kita tidak bisa memasukkan kunci jawaban dan poin, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba masukkan soalnya. Saya sudah membuat di Google Doc. Tekniknya kita akan gunakan copy paste. Jadi lebih mudah kalau sobat-sobat sudah membuat soalnya, ya. Jadi tinggal copy paste. Sebenarnya ada teknik yang lain selain copy paste, itu ada yang namanya add-ons form builder. Jadi dari Google Doc atau Word itu bisa langsung otomatis terekspor ke Google Form-nya. Kita coba yang ini, kita copy paste, ya. Jadi di blok saja soalnya, lalu di copy, lalu pindah ke Google Form-nya. Nah, kita paste di bagian kolom pertanyaan, gitu. Nah, untuk jawaban kita juga tidak perlu copy satu-satu, ya. Kita bisa copy semua asalkan posisinya berderet ke bawah seperti yang saya contohkan. Jadi berderet ke bawah, di copy, lalu nanti pindahkan ke formnya, lalu dipaste. Maka nanti hasilnya akan langsung berurutan dari atas ke bawah sesuai dengan urutan copy paste. Nah, seperti itu. Setelah selesai memasukkan jawaban, yang harus sobat-sobat di setting lagi adalah kunci jawabannya. Jadi kunci jawabannya yang mana? Diklik kunci jawaban, lalu centang yang mana kunci jawabannya, lalu berikan poin. Jadi misalnya nih, kita punya 10 soal, satu soalnya itu 10 poin. Jadi total nanti yang akan didapatkan anak begitu betul semua itu 100, ya, dari 10 soal. Jadi silahkan diatur saja sesuai dengan bobot nilai tiap soalnya. Dan jangan lupa diklik wajib diisi, ya, supaya anak mengisi. Jadi jangan sampai ada yang kosong lah untuk soalnya. Tuh, diklik saja untuk wajib diisi. Oke. Nah, sampai di sini saya sudah mencontohkan memasukkan satu soal, ya. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan, tekniknya banyak sekali, alternatifnya banyak, bisa manual, diketik. Silahkan kalau suka yang ngetik, ya, atau copy paste dari Word ke form secara langsung seperti yang saya demonstrasikan, atau menggunakan form builder. Cuman kalau untuk form builder, nah ini, ya, di add-ons, jadi muncul tampilannya di atas kalau add-ons itu. Jadi kalau untuk form builder itu sepertinya nanti untuk tutorial yang berikutnya, ya. Nah, ini form builder ada di atas, gitu. Karena kalau dijelaskan di video yang ini, saya kira nanti durasinya akan terlalu lama, ya, terlalu panjang. Kalau form builder juga dijelaskan bersamaan di sini. Tapi banyak kok tutorial untuk form builder itu di YouTube. Barangkali sobat-sobat ingin segera mempelajari tentang form builder, ya. Ini sangat bermanfaat apalagi kalau soalnya banyak, 100 soal misalnya, tapi ada syarat dan ketentuannya. Ya, selain menginstal form builder, juga ketika pengetikan soalnya, nah, harus seperti ini, tidak ada nomor soal, ya, lalu si jawaban berderet ke bawah, ya. Kalau jawaban mau ada A, B, C, D atau E itu tidak jadi masalah, ya. Dikosongkan pun itu tidak jadi masalah. Yang penting penulisannya harus seperti itu. Soal tanpa nomor, lalu si A, B, C, D, E nya itu harus berderet ke bawah. Dan itu ketika di form builder itu akan otomatis terekspor ke Google Form-nya, sehingga soal berapa banyak pun bisa masuk ke Google Form. Cuman yang jadi masalah untuk soal gambar itu tetap kita harus inputkan gambarnya secara manual. Oke, itu mengenai form builder. Yang berikutnya kita akan menggunakan add-ons form limiter yang sudah disampaikan tadi mengenai pembatasan waktu. Nah, caranya klik titik 3 di sebelah kanan, lalu ada add-ons, ya. Diklik add-on. Nah, nanti akan muncul tampilan-tampilan fitur-fitur yang bisa kita pasang di Google Form, ya. Ada form limiter, ada form ranger atau timer, ya, notification dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya ini sudah menginstal form limiternya. Jadi kalau diklik
nanti akan menyala si installnya. Kan di sana tadi terlihat uninstall ya, karena saya sudah menginstal. Jadi kalau yang belum menginstal tinggal diklik saja install, lalu ikuti perintahnya yang berikutnya seperti itu. Karena ini saya sudah menginstal, jadi aman ya, sudah beres. Nah, contohnya misalnya yang lain, kita lihat form builder. Nah, ini kebetulan tidak bisa dikaitkan ya untuk akunnya. Mungkin karena saya menggunakan G Suite jadi tidak bisa muncul, termasuk yang ini juga sama. Tapi yang jelas kalau misalnya sobat-sobat belum menginstal, itu nanti menyala si pilihannya di sana, tinggal klik install lalu ikuti perintah yang berikutnya ya, supaya nanti tersimpan. Nah, jika sudah menginstal nanti akan muncul di sebelah tema itu add-on ya. Add-on itu akan muncul menunya. Kalau yang sebelum install itu tidak akan muncul ya, tapi kalau yang sudah install itu bakalan muncul. Nah, jadi di sebelah tema ya. Aku terburu ini ya, gagal ya. Nah, kita coba lagi add-on form limiter. Nah, di sini sekarang sudah muncul set limit. Jadi kita bisa men-setting limitnya ya. Kita tunggu beberapa saat tergantung koneksi internet. Nah, nanti muncul di sebelah kanan bawah sobat-sobat. Nah, di sana ada pilihan ya. Time form limitnya mau seperti apa pengaturannya. Di sana ada date and time-nya ya. Lalu bisa secara tanggal dan waktu, bisa juga secara banyaknya yang mengupload atau mengisi form. Ya misalnya kita batasi 36 ya, berarti selesai sampai 36. Kalau waktu berarti nanti di settingnya tanggal dengan waktunya. Nah, contoh misalnya kita set di hari dulu ya, di harinya, tanggalnya kita set. Lalu setelah tanggal, karena satu hari itu 24 jam ya, jadi harus di set juga waktunya. Ingat, untuk form limiter ini itu untuk akhir ya, jadi akan tetap atau masih menerima tanggapan, masih menerima kiriman sampai hari, tanggal, jam berapa gitu ya. Jadi ini pengaturan untuk akhirnya. Awalnya tadi kita pakai password. Nah, kita set waktunya. Misalnya mulai ujian itu jam 8 misalnya ya. Nah, kita set apakah 1,5 jam, 90 menit ya, kita set saja. Nah, kita klik set kalau sudah, lalu klik save and enable untuk mengaktifkan form limiternya. Seperti itu sobat-sobat. Nah, kalau sudah tersimpan ya, ini seperti biasa tergantung koneksinya ya. Sudah oke atau tidak, cek kembali. Kalau sudah, tinggal di close saja si form limiternya, karena sudah tersimpan ya, tadi sudah save and enable. Jadi pada saat di save and enable itu langsung aktif seperti itu. Oke, kita sudah men-setting form limiternya. Berikutnya kita coba klik pratinjau. Seperti tadi ya, kita lihat. Nah, itu ada progres halaman 1-2. Halaman 1 itu untuk identitas, halaman 2-nya untuk soalnya ya. Nah, kita coba masukkan lagi. Atau oh iya, itu ada email ya. Jadi otomatis muncul kalau sudah selesai, kita hilangkan saja. Jadi anak tidak usah memasukkan email. Cukup login menggunakan akun Google saja. Tuh. Oke. Kita coba masukkan lagi nama lengkap ya. Di sana pakai huruf kapital, saya enggak. Contoh saja ini. Kelas, lalu masukkan passwordnya. Jadi nama dengan huruf kapital itu opsional ya. Klik berikutnya setelah oke, passwordnya sudah benar. Lalu akan masuk ke soal. Nah, itu soalnya sudah muncul. Kalau contoh yang pertama belum muncul. Nah, kita coba kerjakan saja soalnya ya. Jadi nanti untuk contoh hanya satu, untuk sobat-sobat kalau soalnya banyak silahkan langsung diinput saja. Klik kirim, begitu selesai dijawab. Nah, maka akan muncul yang tampilan presentasi yang kita set ya. Nah,
jadi selamat, kalian sudah mengerjakan semua soalnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, itu muncul. Lalu anak juga kalau karena kita set ya untuk PG itu lihat skor, maka anak bisa langsung melihat skornya berapa. Syaratnya ya itu harus yang ada kunci jawabannya alias soal PG seperti itu. Jadi anak bisa melihat dia dapat skornya berapa. Jadi UASnya itu sangat transparan ya, sangat transparan. Oke, nah hasilnya kita bisa lihat sudah ada di respon. Jadi guru kalau misalnya mau ngambil nilai tinggal klik respons, nanti dilihat tuh udah masuk ya yang menjawab. Cara mengambil datanya klik yang tanda hijau spreadsheet ya, buat spreadsheet gitu. Jadi data-datanya semua terekap di sini. Kalau baru buat baru ya, kalau baru diklik itu pasti buat baru. Nah, nanti akan muncul tampilan Excelnya, nilainya sudah ada di sana. Bukan hanya nilai, data identitasnya siswa juga ada di sana, namanya, kelasnya, password yang mereka masukkan benar itu juga ada di sana. Tanggal juga ada, pengerjaan dengan waktunya ya. Dan yang tidak kalah luar biasanya adalah jawaban mereka juga ada terekap di sana. Ya, untuk jawaban-jawaban mereka. Seperti itu. Jadi kita kalau misalnya ada aplikasi penilaian yang lain, tinggal di copy saja nilainya di skor ya, beserta namanya misalnya, itu juga memudahkan kita. Jadi teknologi itu tidak menyulitkan ya kalau kita mau belajar dan mau menggunakan. Jadi bukan hanya belajar saja, percuma kalau belajar tapi tidak diamalkan ya, itu juga tidak akan bisa berkembang pengetahuan kita seperti itu. Jadi ini sangat membantu ya gitu. Oke, sampai di sini sudah dicoba, hasilnya juga sudah dapat ya. Tinggal apa ya? Paling nanti dicek kembali ya soal-soalnya yang belum oke, terus data-datanya kalau sudah dicoba sudah oke, paling tinggal di share ke anak ya si linknya gitu. Nah, untuk share link ini ada banyak alternatif ya, ada banyak cara tergantung dari sobat-sobat maunya seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah, ini add-ons ya, tadi yang form limiter tuh seperti itu. Nanti juga untuk form builder, kalau misalnya sobat-sobat ingin menggunakan form builder juga nanti setelah diinstal akan terpasang di add-ons yang ada di Google Form seperti itu. Memang syaratnya agak rumit memang syaratnya. Selain ya pengetikan soalnya tidak usah pakai nomor, terus jawabannya juga harus diurut, itu lumayan ya. Tapi ya kalau untuk membantu kita pengerjaan kita, bahkan hasilnya sangat mudah sekali diambil nilainya, itu alangkah bagusnya untuk kita pelajari saja gitu ya. Oke sobat-sobat, kita coba share. Caranya diklik kirim, ada di sebelah kanan atas, lalu dipilih yang tengah yang link ya, lalu kita ambil linknya. Nah ini metode pertama, kalau ingin memperpendek dicentang ya, perpendek URL-nya dicentang. Nah ini juga sudah bisa di share ya ke wali kelas. Cuman yang jadi masalah wali kelas nanti bingung ini mapel apa ya kalau mengandalkan shorten link yang ada di sini ya, kecuali kalau ditambahkan lagi. Nah ini juga bisa di custom, disalin. Jadi linknya itu bisa mencerminkan mapel dari sobat-sobat semua ya. Nah caranya ada dua yang akan saya sampaikan. Pertama bisa di gg.gg ya. Jadi di mesin pencarian seperti Google atau di search misalnya, nanti sobat-sobat bisa di search untuk shorten link dan custom link ya. Jadi bukan hanya shorten saja, melainkan custom juga ya. Lalu yang kedua itu contohnya adalah di bit.ly ya. Saya kira kalau untuk bit.ly, kalau Bapak Ibu atau sobat-sobat sering ikut webinars
ya, itu link-linknya itu biasanya di custom di Bitly ya, seperti itu. Jadi dari Google Form itu link yang panjang itu di copy lalu masuk ke gg.gg atau Bitly ya, masuk ke gg.gg atau Bitly. Coba di Bitly dulu, klik create ya, sudah di Bitly klik create lalu paste URL-nya. Nah, sudah paste nanti akan otomatis di Bitly-nya itu memberikan custom link yang sudah disorten. Nah, kita rubah saja, kita custom sesuai dengan mapel supaya memudahkan wali kelas. Jadi, guru mapel cukup memberikan instruksi, Bapak Ibu wali kelas, ini link ujian akhir semester dari saya. Udah saja, kasih aja linknya. Kalau linknya mencerminkan mapel, itu sudah tidak usah disebutkan lagi mapelnya apa. Misalnya kalau IPS ya IPS. Kebetulan di sini saya microprocessor dan microcontroller ya. Nah, lalu jangan lupa kalau di Bitly diberikan titel di linknya ya, selain custom. Klik save kalau sudah. Kalau tanda error berarti ada karakter yang ditolak. Jadi ada beberapa karakter yang tidak boleh dimasukkan. Kita coba dannya dihilangkan. Kita coba diklik save lagi. Nah, kalau ini sudah berhasil, jadi nama link saya UAS underscore microprocessor microcontroller langsung. Ya, kita copy saja, klik copy. Nah, setelah klik copy, sobat-sobat atau Bapak Ibu semuanya yang menggunakan link Google Form ini, tinggal kirimkan saja ke wali kelas ya, si link ini, atau mau disimpan dulu di notepad silahkan, di Word boleh ya, itu bebas gimana Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan di notepad misalnya supaya tidak hilang atau tidak lupa. Si linknya itu di copy lalu dipaste di notepad ya. Jadi kalau sewaktu-waktu membutuhkan atau misalnya hilang di wali kelas itu bisa di copy paste lagi. Kasih ciri saja ini linknya. Lalu jangan lupa tadi kan ada password ya. Otomatis kalau misalnya mapelnya beda atau mapelnya sama tapi kelasnya tingkatannya ya beda, itu pasti passwordnya beda. Tapi kalau misalnya mapelnya sama untuk di tingkatan yang sama, kelas 1 misalnya semua, itu bisa. Nah, itu di copy saja kalau sudah dengan passwordnya. Nanti sobat-sobat atau Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian akhir semester itu tinggal berikan kepada wali kelasnya ya. Nah, ini mohon maaf saya belum sharingkan WhatsApp webnya ya. Jadi diusahakan kalau WhatsApp web setelah digunakan itu lebih baik sobat-sobat log out ya, jangan sampai disimpan di dalam RAM laptop ya, karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, kalau sudah di scan QR code-nya nanti masuk ke WhatsApp web. Nah, ini saya contoh misalnya karena wali kelasnya belum jelas, jadi saya contoh kirimkan ke salah satu kontak di WA saya. Nah, misalnya kita masukkan link UAS ya dengan passwordnya. Paling untuk guru mapel tinggal memberikan pengantarnya saja. Misalnya ini link untuk ujian mapel microprocessor dan microcontroller misalnya, beserta passwordnya ya tentu saja. Jadi wali kelas juga tidak bingung, oh ini dari siapa, misalnya mapel apa, minimal mapel apa ya. Karena untuk link form ini wali kelas cukup bertugas untuk menyebarkan saja. Untuk hasilnya guru mapel masing-masing tinggal melihat di Google Drive-nya ya. Google Drive dibuka Google Form-nya, dilihat responnya. Sudah ada berapa siswa yang mengerjakan. Nah, seperti itu. Jadi nanti peserta didik tinggal klik saja linknya setelah di-share di grup kelas misalnya oleh wali kelas. Yang berikutnya kita coba di gg.gg. Nah, gg.gg ini bentuknya seperti ini tampilannya. Jadi di search saja gg.gg. Kita copy lagi linknya kita copy lagi, kita salin. Nah, kita paste di sini. Caranya di checklist dulu custom link. Nah, seperti itu.
Nah, kita coba lagi. Nah, seperti itu. Ketika di checklist custom link itu akan muncul kotak ya untuk mengcustom link yang akan kita paste di sana. Ya, itu. Jadi kita tuliskan dulu custom linknya, misalnya UAS underscore microprocessor microcontroller sama seperti tadi ya. Nah, lalu kita paste linknya di atas. Setelah selesai, klik shorten URL. Ya, klik shorten URL. Nah, ini sudah selesai, sudah masuk ya. Jadi custom link kita sudah berhasil ya. Cuman bedanya kalau bit.ly ya bit.ly, kalau gg.gg bisa dilihat oleh sobat-sobat gg.gg ya. Nah, kita amankan untuk linknya yang dari gg.gg. Nah, copy paste. Nah, pada dasarnya setelah mendapatkan link itu sama ya, sama-sama tinggal di copy, di paste, dikirimkan ke wali kelasnya seperti itu. Jadi sama saja kalau sudah sampai sini. Ini hanya alternatif saja, barangkali bisa memudahkan khususnya untuk guru mapel ya, umumnya untuk wali kelas ya, supaya tidak tertukar ketika memberikan link gitu ya. Nah, itu kita sudah coba, linknya berhasil ya, karena saya sudah menanggapi tadi, sudah mengisi, jadi hasilnya Anda sudah menanggapi, jadi tidak bisa mengisi lagi karena hanya bisa sekali kan, tadi sudah kita setting. Oke, itu barangkali yang sudah kita lakukan. Ini pengecekan, jadi bisa dicek oleh guru secara individu ada berapa yang sudah mengisi ya. Nanti untuk lengkapnya itu ada di lengkapnya ada di spreadsheet ya. Nah, kalau ingin mengisi kembali itu tinggal dihapus saja responnya dihapus, lalu dibuka lagi linknya, baru bisa mengisi lagi ya. Kita bisa mengisi lagi. Nah, ini kosong kan. Nah, kita coba untuk mengisi ya. Jadi intinya sih kalau sudah mengisi itu tidak bisa mengisi lagi sampai si responnya kita hapus ya. Kalau responnya kita hapus, itu kita bisa mengisi ulang lagi seperti itu. Ya, itu saja tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat tentang memaksimalkan Google Form untuk ujian akhir semester. Ya, jika sahabat-sahabat menyukai video ini, silahkan klik like, lalu jangan lupa di subscribe channelnya. Lalu silahkan sahabat-sahabat mengisi kolom komentar jika sahabat-sahabat merequest atau menginginkan saya memposting video-video tentang pembelajaran lagi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak telah menonton. Gurunya belajar, siswanya hebat-hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.